الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد. Ikhwatu fillah rahimani wa rahmatullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita kenikmatan-kenikmatannya yang begitu banyak, sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa kembali hadir, bertemu, berkumpul di majelis yang mulia ini. Kemudian salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada para keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya yang senantiasa mengikuti tuntunannya hingga hari akhir nanti. Ikhwatu fillah jamaah rahimani wa rahmatullah. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan kembali mengkaji kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Dan pada pertemuan yang terakhir, yaitu sebelum Ramadan, kita telah masuk pada bab Al-Mujahadah, bab tentang mujahadah, yaitu bersungguh-sungguh. Dan kita sudah sampai pada hadis yang pertama. Baik, ikhwatu fillah rahimani wa rahmatullah, sebelum kita lanjutkan pembahasan tentang mujahadah, hadis yang kedua dan seterusnya, perlu kita kembali mengingat bahwasanya kita kalau mengikuti hawa nafsu kita, maka kita akan dijauhkan dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hawa nafsu kita itu akan cenderung mengajak kepada keburukan dan menjauhkan diri kita dari segala ketaatan. Oleh karena itu kita harus mujahadah, itu bersungguh-sungguh berjuang dalam melaksanakan semua ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan nanti akan kita bahas di sini bagaimana contoh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana mujahadah beliau dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, ikhwatu fillah rahimani wa rahmatullah, kita lanjutkan, kita akan bahas hadis yang kedua dari bab ini, atau hadis yang ke-96 dari awal kitab Riyadhus Shalihin. Hadis asani, qala Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala an Anas radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an rabbih. Dari Anas radhiyallahu anhu, yaitu Anas siapa? Anas bin Malik radhiyallahu anhu. An Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, fima yarwihi an rabbih. Jadi dalam hadis yang beliau riwayatkan dari Rabb-Nya azza wa jalla. Hadis yang diriwayatkan dari Rabb-Nya, dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti namanya hadis apa? Hadis qudsi. Berarti Allah yang berfirman, disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, qala idza taqarraba al-'abdu ilayya shibran taqarrabtu ilayhi dhira'an. Apabila seorang hamba mendekat kepadaku shibran, satu jengkal, taqarrabtu ilaihi dhira'an, maka aku datang kepadanya satu dhira', yaitu satu hasta. Satu hasta yaitu jarak antara ujung jari sampai siku. Nah, jadi kalau seorang hamba mendekatkan diri kepada Allah dengan melaksanakan ibadah kepada Allah Ta'ala, dengan menjalankan ketaatan kepada Allah Ta'ala, maka Allah akan mendekat kepada hamba tersebut. Wa idza taqarraba ilayya dhira'an,
dan apabila ia mendekat kepadaku zira'an, yaitu sejauh satu hasna, taqarrabtu ilaihi ba'an, maka aku akan mendekat kepadanya satu ba'an. Satu ba' yaitu satu depak. Satu ba' yaitu satu depak, yaitu jarak antara dua jari, ujung jari tangan kanan dan sampai ujung jari tangan kiri. Nah, faida atani yamshi, dan apabila ia mendatangiku yamshi dengan berjalan, ataituhu harwalatan, maka aku akan mendatanginya harwalatan, dengan berlari. Aku akan mendatangi hambaku tersebut dengan berlari. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Nah, baik, hadis ini menunjukkan apa? Menunjukkan anjuran agar kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bermujahadah, dengan bersungguh-sungguh dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena semakin kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka demikian juga Allah akan semakin dekat kepada kita. Jadi semakin banyak ketaatan kita yang kita lakukan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah taala, maka Allah akan semakin mendekat kepada kita. Baik, kemudian ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah, dari hadis ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran. Di antaranya hadis ini ad-dilalah ala karami akramil akramin. Hadis ini menunjukkan akan kedermawanan Allah Subhanahu wa taala yang maha dermawan. Allah Subhanahu wa taala maha dermawan. Haitsu yu'ti al-jazila fi muqabalati al-qalil. Yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang banyak dengan sebab amalan yang sedikit. Dengan sebab amalan yang sedikit, Allah memberikan balasan yang jauh lebih banyak. Nah, dan ini banyak di dalam hadis-hadis dan juga dalam ayat-ayat Al-Quran dijelaskan bahwasanya apa? Allah memberikan balasan yang banyak, yang berlipat-lipat dengan amalan yang sedikit yang dilakukan oleh seorang hamba. Apa misalkan? Misalkan dengan berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apa balasan orang yang berinfak di jalan Allah? Mendapatkan pahala lipat berapa? 700 kali. Apa dalilnya? Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbah ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Itu perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, itu seperti satu biji, yang mana dari satu biji itu menumbuhkan 7 bulir. Masing-masing bulir itu menumbuhkan 100 biji. Jadi satu diberi balasan oleh Allah berapa? 700. Nah, jadi amalan yang sedikit jadi diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pahala yang berlipat-lipat. Nah, ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ini dermawan kepada hamba-hambanya. Baik, kemudian di antara pelajaran yang lainnya yang bisa kita ambil dari hadis ini menunjukkan itsbatu sifatil maji' wal ityan. Penetapan adanya sifat datang bagi Allah Subhanahu wa taala. Nabi di dalam hadis, Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam hadis tersebut, idza atani yamshi ataituhu harwalatan. Kalau hambaku datang kepadaku dengan berjalan, maka aku akan datang kepadanya dengan berlari. Ini menunjukkan bahwasanya Allah mempunyai sifat apa? Datang. Dan ini dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari. Demikian juga di dalam Al-Quran banyak ayat yang menunjukkan bahwasanya Allah datang. Misalkan apa? Wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Dan Rabbmu dan para malaikat datang. Ya, ini datang. Ya, menunjukkan bahwasanya Allah mempunyai sifat datang. Tetapi yang perlu kita perhatikan di sini apa? Wa nahnu nu'minu biha. Dan wajib bagi kita untuk mengimani bahwasanya Allah datang, tapi tanpa dunat takyifin wa tahrifin
au ta'tilin au tamsilin, tapi tidak boleh kita membagaimanakan. Tidak boleh kemudian kita Allah datang itu seperti ini, seperti itu, enggak boleh. Atau menanyakan bagaimana datangnya Allah, enggak boleh. Nah, karena Allah datang sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Tata caranya bagaimana kita tidak tahu. Yang jelas Allah menetapkan di dalam Al-Qur'an, Allah datang kita tetapkan. Rasulullah menetapkan dalam hadis yang sahih menjelaskan bahwa Allah datang kita tetapkan Allah datang. Nah, tanpa kita perlu mengetahui bagaimananya, karena tidak mungkin kita mengetahuinya. Demikian juga tanpa mentahrif, tanpa memalingkan makna. Demikian juga tidak boleh menolaknya, tidak boleh mentaktil, menolaknya, mengingkari. Nah, datang itu sifatnya makhluk. Kalau Allah datang berarti Allah sama dengan makhluknya, maka kemudian ditolak, nggak boleh yang seperti itu. Tetapi juga nggak boleh tamsil. Apa itu tamsil? Menyerupakan dengan makhluknya. Tidak boleh kemudian kita mengatakan Allah datang seperti manusia. Tapi yang wajib yaitu kita mengimani bahwasanya Allah datang, karena ini sudah disebutkan baik dalam Al-Qur'an maupun dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, baik, kita lanjutkan hadis yang berikutnya. Hadis yang ketiga dalam bab ini. Qala Imam An-Nawawi rahimahullah taala an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas as-sihhatu wal faragh, rawahu Al-Bukhari. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ni'matani, ada dua nikmat, maghbunun fihima, maghbunun tertipu, fihima pada keduanya, katsirun minan nas banyak dari manusia. Nah, jadi banyak manusia yang tertipu dengan dua nikmat ini. Apa itu? As-sihhatu wal faragh, yaitu sehat dan waktu luang. Rawah Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Nah, jadi di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan ada dua nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi hamba-hambanya. Akan tetapi banyak di antara hamba-hambanya yang tertipu dengan dua nikmat tersebut. Apa itu? Yang pertama yaitu nikmat sehat. Tertipu dengan nikmat sehat maksudnya apa? Dia tidak menggunakan nikmat sehat untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah. Dia tidak menggunakan nikmat sehat untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua, al-faragh, waktu luang. Waktu luang adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tetapi banyak yang tertipu. Bagaimana tertipunya? Yaitu tidak memanfaatkan waktu luangnya untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Tidak memanfaatkan waktu luangnya untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Justru waktu luangnya dihabiskan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Dihabiskan untuk main-main, untuk ngobrol, bahkan tidak jarang digunakan untuk hal-hal yang diharamkan di dalam agama waliyadzubillah. Nah, baik, fatubillah rahimani wa rahmatullah. Dari hadis ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran, di antaranya yang pertama yaitu al-mukallaf tajirun, bahwasanya manusia kita ini adalah seperti orang yang berjualan. Jadi seorang itu seperti orang yang berjualan. Wasihhatu wal faragh ra'su malihi. Sementara sehat dan waktu luang adalah modalnya. Sementara sehat dan waktu luang itu adalah modal. Faman ahsana istikhdami ra'si malihi nala ar-ribh. Barang siapa yang menggunakan modalnya dengan sebaik-baiknya, maka dia akan mendapatkan keuntungan. Barang siapa yang menggunakan modalnya dengan sebaik-baiknya, maka dia akan mendapatkan untungan. Tapi sebaliknya, wa man dhayya'ahu khasira wa nadima wa huwa maghmun. Dan barang siapa yang menyia-nyiakan modalnya,
menyia-nyiakan modalnya, maka dia akan rugi dan menyesali. Dan dia adalah orang yang maghbunun, orang yang tertipu. Nah, jadi kita itu seperti orang yang sedang jualan. Yang namanya orang jualan butuh modal. Nah, butuh modal. Kalau orang jualan modalnya apa? Modalnya uang atau barang. Bagaimana biar dia bisa untung? Harus dia kelola dengan sebaik-baiknya. Dia punya uang sebagai modal, dia belikan barang. Cari barang yang tempat kulaan yang paling murah, yang kualitasnya bagus. Kemudian dia tawarkan di tokonya, di pasar atau di tempat yang lain. Dia berusaha dengan maksimal. Dia dimanfaatkan modal tersebut dengan sebaik-baiknya. Maka insya Allah dengan cara seperti itu dia akan beruntung. Tapi sebaliknya, kalau seandainya dia tidak memanfaatkan modalnya dengan sebaik-baiknya, dia dikasih uang untuk modal jualan malah digunakan untuk main-main. Main pergi ke tempat yang jauh, pergi ke Jakarta, pergi tempat-tempat wisata, hiburan, makan-makan. Apa yang terjadi? Modalnya habis, bangkrut. Atau dia jualan tapi jualannya asal-asalan. Kadang buka, kadang enggak. Kalaupun buka kemudian ada yang beli, dia layani pembelinya juga dengan asal-asalan. Kadang malah apa? Barangnya dikasihkan dengan harga yang sangat murah. Apa yang terjadi? Bangkrut, rugi. Nah, sama kita dalam kehidupan ini, kita sedang berjualan, kita sedang berdagang. Modal kita dua, waktu luang dan waktu sehat. Nah, maka kalau kita ingin menjadi orang yang beruntung, mendapatkan keuntungan yang besar, kita harus manfaatkan modal ini dengan sebaik-baiknya. Dengan bagaimana caranya? Tadi sudah dijelaskan, yaitu dengan memanfaatkan waktu sehat kita untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Ta'ala, memperbanyak ketaatan kepada Allah Ta'ala. Demikian juga sehat kita. Mumpung kita masih diberi kesehatan oleh Allah Ta'ala, kita manfaatkan sebelum datang waktu ketika kita tidak bisa apa-apa lagi. Sebelum datang ketika kita tidak ada waktu luang lagi. Apalagi bagi para pemuda, para santri yang ada di sini, masih muda, belum banyak tanggungan, belum banyak kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan. Tugasnya yaitu fokus belajar di sini. Enggak memikirkan istri, enggak memikirkan anak, enggak memikirkan beli beras dan sebagainya. Masih kosong pikirannya. Sehingga apa? Waktu luangnya masih lebih banyak. Maka manfaatkan di waktu-waktu yang ada di sini. Manfaatkan ketika ada pelajaran-pelajaran di kelas. Manfaatkan ketika ada majelis-majelis taklim. Sebelum datang nanti penyesalan. Nanti kalau kita sekarang, ketika kita masih belajar kok tidak kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, nanti kita tinggal menyesal. Nanti kita tinggal gigit jari, kenapa dulu kok saya tidak seperti itu? Kenapa dulu saya ketika di kelas, di majelis taklim kok malah ngobrol, kok malah bercanda, kok malah main-main. Nanti suatu saat pasti akan menyesal. Nah, maka mumpung masih ada waktu, kita manfaatkan. Ini modal kita. Jadi kita thalabul ilmi, mencari ilmu agama, ini modal kita, yaitu ada guru-guru kita yang mau mengajar kita, ada waktu, kesempatan untuk belajar. Ini modal kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Maka insya Allah dengan demikian kita akan mendapatkan keuntungan yang besar. Nah, tapi sebaliknya kalau kita tidak mau memanfaatkannya, diberi waktu banyak kesempatan untuk belajar di kelas, ada waktu kesempatan untuk belajar, kita tidak memanfaatkannya, kadang masuk, kadang bolos. Kalaupun masuk kadang nggak memperhatikan, kadang tidur, kadang bercanda. Maka
Kalau caranya seperti itu, apa yang akan didapat? Untung apa rugi? Rugi. Rugi dan nanti akan tinggal penyesalan. Nah, baik, kemudian yang berikutnya, yang bagi al-istifadatu min as-sihhati wal faragh litaqarrubi ila Allah taala wa fi'lil khairat qabla fawatihima. Seharusnya kita memanfaatkan waktu luang dan waktu sehat dan luang. Nah, seharusnya kita memanfaatkan waktu sehat dan luang untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dan melakukan kebaikan-kebaikan sebelum hilangnya sehat dan waktu luang tersebut. Jadi seharusnya kita memanfaatkan waktu sehat dan luang untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dan melakukan kebaikan-kebaikan sebelum hilangnya waktu sehat dan waktu luang tersebut. Kenapa? Li'anna ya'qibul faragh asy-syughul. Karena waktu luang itu nanti akan diikuti dengan kesibukan. Wasihatu yaqibuha as-saqam. Dan sehat nanti akan diikuti dengan sakit. Jadi orang mempunyai waktu luang, apakah selamanya dia punya waktu luang? Tidak. Sekarang barangkali masih muda, masih banyak waktu. Iya sekarang. Tapi sudah beranjak dewasa, apalagi sudah berkeluarga, banyak waktu untuk yang tersisa untuk mengurusi keluarga. Apalagi kita hidup di masyarakat, berkegiatan di masyarakat, apalagi kita aktif di berbagai macam lembaga, organisasi, habis waktu kita. Sudah tidak ada lagi kesempatan kalau seperti sekarang kita belajar, sekarang masih banyak kesempatan. Tapi kalau sudah kita banyak tanggungan, banyak kewajiban, waktu belajar sedikit, bahkan bisa jadi nggak ada, terbatas kan. Nah, maka mumpung masih ada waktu luang, manfaatkan. Demikian juga waktu sehat. Waktu sehat selama kita masih diberikan kesehatan oleh Allah, kita manfaatkan. Kenapa? Wasihatu yaqibuha as-saqam. Yang namanya waktu sehat akan diiringi dengan sakit. Apakah selamanya kita pasti sehat? Tidak, pasti kita sakit. Meskipun satu dengan yang lainnya berbeda-beda. Ada yang sakitnya lama, ada yang sakitnya sebentar, ada yang sakitnya parah, ada yang sakitnya ringan, nah, macam-macam. Tapi tidak selamanya kita sehat. Maka mumpung masih sehat, masih bisa beribadah, masih bisa berbuat kebaikan, kita manfaatkan waktu sehat kita. Nah, baik, kemudian di antara faedah yang lainnya dari hadis ini yaitu al-islamu harisun 'alal waqti li'annahu al-haya. Bahwasanya Islam itu sangat memperhatikan waktu. Islam itu sangat memperhatikan waktu. Karena waktu adalah kehidupan. Waktu kita adalah kehidupan. Jadi jangan sampai waktu kita berlalu sia-sia tanpa ada faedah yang bisa kita ambil. Jadi ketika kita diberikan waktu luang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya kita isi dengan hal-hal yang manfaat. Baik manfaat untuk akhirat kita atau untuk dunia kita. Maka setiap kali kita hendak melakukan satu aktivitas, maka hendaknya kita perhatikan apakah itu manfaat atau enggak. Kalau manfaat kita lanjutkan. Kalau tidak manfaat maka kita tinggalkan. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan apa? Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda kebaikan Islam seseorang apa? Meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Di antara tanda baiknya Islam seseorang yaitu meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Kalau kita sibuk dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, waktu kita habis untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya Islam kita belum benar, masih perlu dibenahi. Kalau benar-benar Islam kita, maka kita tidak akan sibuk dengan hal yang tidak bermanfaat.
Jadi demikian kita manfaatkan waktu luang kita. Ya, Islam itu sangat memperhatikan waktu luang karena itu adalah kehidupan. Demikian juga wa ala salamatil abdan. Islam juga memperhatikan kesehatan badan. Kesehatan badan. Li'annaha tu'inu ala kamaliddin, karena badan yang sehat bisa membantu kita menyempurnakan agama. Karena badan yang sehat membantu kita untuk menyempurnakan agama kita. Nah, dengan badan yang sehat, maka kita beribadah bisa sempurna. Misalkan sholat, kalau sehat maka kita bisa sholat sambil berdiri. Lain kalau sakit, kalau sedang sakit berdiri nggak kuat, sholatnya sambil duduk. Mana yang lebih sempurna, duduk apa berdiri? Berdiri lebih sempurna. Nah, maka ini perlu diperhatikan kesehatan badan. Nah, maka harusnya kita jaga kesehatan badan kita. Jangan sampai kita melakukan hal-hal yang bisa merusak kesehatan kita. Melakukan hal-hal aktivitas-aktivitas yang tidak baik bagi kesehatan kita. Apa misalkan banyak begadang misalkan, dan macam-macam makan minuman yang tidak sehat, makan makanan yang tidak sehat dan sebagainya. Ini harusnya apa? Kita hindari. Bukan Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Dan janganlah kalian lemparkan diri kalian ke dalam kebinasaan. Nah, termasuk melemparkan diri kita kepada binasaan, ya kita sengaja melakukan hal-hal yang membuat badan kita rusak, membuat kesehatan kita berkurang. Nah, maka harusnya itu kita hindari. Nah. Baik, kemudian di antara faedah atau pelajaran yang lain yang bisa kita ambil dari hadis ini. Hadis ini menunjukkan apa? Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini adalah ladang bagi akhirat. Ladang untuk mencari akhirat. Fa yanbaghi at-tazawwud bit-taqwa. Maka seharusnya kita berbekal dengan takwa. Dunia ini adalah ladang akhirat, maka sepatutnya kita berbekal itu di dunia ini dengan ketakwaan. Wastighlali nikmatillahi fi ta'ati, dan memanfaatkan nikmat Allah di dalam ketaatan kepada Allah Ta'ala, dan memanfaatkan nikmat Allah di dalam ketaatan kepada Allah Ta'ala. Nah, jadi demikian. Dunia adalah mazra'ah, ladang, sawah untuk mencari akhirat. Dunia adalah bekal untuk mencari akhirat. Dunia bukan tujuan kita. Tujuan kita seorang mukmin adalah akhirat. Dunia hanya sebagai sarana untuk mencari akhirat. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah." Dan carilah dari apa-apa yang Allah karuniakan kepadamu negeri akhirat. Jadi dengan apa yang Allah berikan untuk kita, maka semuanya kita gunakan untuk mencari akhirat. Allah memberikan kepada kita waktu luang, kita gunakan untuk mencari akhirat. Allah memberikan kepada kita kesehatan, kita gunakan kesehatan kita untuk mencari akhirat. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kenikmatan berupa harta, kita gunakan harta kita untuk mencari akhirat. Karena akhirat adalah tujuan kita. Tetapi apakah kemudian dunia kita lupakan? Wah, berarti kalau punya uang semuanya diinfakkan. Punya baju semuanya dikasihkan temannya. Kita nyisakan satu yang paling jelek, seperti itu. Kita punya waktu luang semuanya untuk ibadah, untuk sholat, zikir, baca Quran. Gak usah mandi, gak usah makan. Apa seperti itu? Tidak, ya. Ya memang benar tujuan kita adalah akhirat, tetapi Allah mengatakan apa? Wala tansa nasibaka minad dunya. Tetapi jangan lupakan bagian dunia. Maksudnya dunia tetap kita perhatikan. Kita beribadah kepada Allah, iya kita perhatikan. Kita beribadah kepada Allah, tetapi juga kita perhatikan makan, minum, kebutuhan badan kita, agar kita bisa
melaksanakan ketaatan kepada Allah Ta'ala, kan butuh badan yang sehat, badan yang kuat. Bagaimana nanti disebutkan dalam hadis yang berikutnya. Nah, bahwasanya apa? Orang yang kuat, mukmin yang kuat itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi bukan berarti apa? Kemudian kita gunakan semua untuk akhirat, kemudian kita melalaikan dunia, enggak. Tetap kita perhatikan dunia kita, tetapi itu bukan sebagai tujuan. Bukan sebagai tujuan. Jangan sampai kita jadikan dunia sebagai tujuan kita. Nah, sekarang banyak orang ya menjadikan dunia sebagai tujuan. Akhirnya apa? Segala cara dia upayakan. Bahkan sampai hal-hal yang diharamkan pun dilakukan. Misalkan orang mencari uang. Nah, mencari uang. Yang dia inginkan bagaimana caranya sebanyak-banyaknya mendapatkan uang. Mendapatkan uang sebanyak-banyaknya. Akhirnya tadi dengan cara menipu, dengan cara korupsi, dengan cara mencuri, mengambil harta milik orang lain. Ada nggak yang seperti itu? Ada banyak. Apalagi di masa sekarang ya. Penipuan sudah semakin canggih. Ini melewati apa? HP, ngirim link, ngirim apa. Satu kali pencet sudah tabungannya tersedot, habis. Bisa. Apakah orang yang mencuri uang dengan cara seperti itu, ya, dia berhasil ngambil tabungan orang lain yang nilainya puluhan bahkan ratusan juta? Apakah orang yang seperti ini beruntung? Apakah beruntung? Tidak beruntung. Ya, meskipun dia punya banyak uang, tapi uangnya uang yang haram, uangnya uang yang tidak barokah. Tidak beruntung orang yang seperti ini. Sama sekali tidak beruntung orang yang seperti ini. Ya, jadi tujuan kita bukan dunia, tujuan kita adalah akhirat. Jangan sampai kita jadikan dunia sebagai tujuan. Karena kalau kita jadikan dunia ini sebagai tujuan, akhirnya tadi kita menghalalkan segala cara. Dan ini sudah jelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, "Ya'ti 'alan nasi zamanun." Akan datang kepada manusia suatu zaman, la yubalil mar'u bima akhadha minal mal. Yang mana di zaman tersebut orang sudah tidak peduli lagi harta yang diambil. Aminal halal, aminal haram. Apakah dari yang halal atau yang dari yang haram? Dan ini sudah terjadi sekarang. Ini sudah terjadi sekarang. Ya, orang ngambil harta milik orang lain dengan cara yang haram. Usaha dengan cara riba. Banyak yang terjadi. Apa tujuannya? Untuk nyari dunia. Nah, karena dunia dijadikan sebagai tujuan utamanya, bukan akhirat. Dia lupa akhirat. Padahal dunia dibandingkan akhirat, mana yang lebih utama? Mana yang lebih mulia? Tidak diragukan lagi akhirat lebih utama. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan perumpamaan akhirat dibandingkan dunia seperti apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Matunya fil akhirati illa masalu ayat." Tidaklah dunia dibandingkan dengan akhirat kecuali salah seorang di antara kalian memasukkan jarinya fil yammi, di lautan. Dimasukkan jarinya di lautan. Kemudian dia melihat apa yang nempel di jarinya. Air yang nempel di jarinya banyak apa sedikit? Air yang nempel di jari orang yang nyelupkan jarinya di lautan banyak apa sedikit? Sedikit sekali. Sedikit dibandingkan dengan air yang di lautan, mana yang lebih banyak? Jelas air di lautan lebih banyak, jauh lebih banyak. Ini dunia, air yang nempel di jari ini. Ya, seorang menjadikan jarinya, mencelupkan jarinya di lautan dan nempel air di jarinya. Inilah dunia. Kemudian air yang nempel di jari ini akan bertahan berapa lama? Apakah 1 jam? Setengah jam? Seperempat jam? Gak nyampe, paling hanya 1 menit, 2 menit kemudian hilang, muak. Kena angin, kena panas, hilang. Demikian juga dunia.
hanya sementara dan sedikit. Hanya sementara dan sedikit. Maka tidak pantas kemudian kita menjadikan dunia sebagai tujuan kita, sehingga kita menghalalkan berbagai cara. Sampai mencuri punya orang, ngambil punya orang. Enggak perlu yang seperti itu. Nah, seorang mukmin itu tujuan utamanya adalah akhirat. Jangan sampai tertipu. Jangan sampai tertipu. Nah, baik, kemudian pelajaran yang terakhir yang bisa kita ambil dari hadis ini yaitu syukru ni'amillah yakunu bistikhdamiha fi ta'atillah. Yaitu mensyukuri nikmat Allah yaitu dengan menggunakannya di dalam ketaatan kepada Allah Ta'ala. Mensyukuri nikmat Allah yaitu dengan menggunakannya, yaitu menggunakan nikmat tersebut di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dan di dalam hadis ini disebutkan ada dua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Apa tadi? Sehat dan waktu luang. Ini nikmat yang Allah berikan untuk kita. Betapa banyak orang-orang yang mendambakan mendapatkan dua nikmat ini. Orang-orang yang sibuk mulai dari bangun tidur, bahkan sebelum subuh jam 2, jam 3 dia sudah bangun untuk urusan yang harus dia kerjakan. Terus seperti itu berganti aktivitas satu dengan yang lain, sibuk sampai nanti malam baru pulang. Mendambakan punya waktu luang. Kalau dia diberi libur sehari 2 hari saja sudah merasakan nikmat benar. Ini nikmat dari Allah. Demikian juga sehat. Sehat ini juga nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Dan nikmat sehat itu mahal. Nikmat sehat itu mahal. Betapa banyak saudara-saudara kita yang diberi Allah ujian berupa sakit, berbaring di rumah sakit berhari-hari bahkan sampai berbulan-bulan, menghabiskan biaya yang tidak sedikit. Sementara kita diberikan oleh Allah kesehatan. Ini adalah nikmat. Maka harus kita syukuri nikmat Allah ini. Bagaimana caranya tadi? Menggunakan nikmat tersebut untuk ketaatan kepada Allah Ta'ala. Kalau kita diberi waktu luang, kita gunakan untuk ketaatan kepada Allah Ta'ala. Kita gunakan untuk beribadah, memperbanyak ibadah kepada Allah Ta'ala. Kalau sudah selesai ibadah, pindah, ganti yang lainnya. Untuk urusan dunia kita, mandi, makan. Kalau sudah selesai, pindah yang lainnya. Terus seperti itu, kita manfaatkan. Jangan sampai sia-sia. Allah mengatakan apa? Fa'idha faragta fansab. Kalau sudah selesai dari satu urusan akhirat, maka pindahlah kepada urusan yang lain. Berganti, silih berganti terus seperti itu. Nah, kita manfaat. Ini apa? Bersyukur kepada nikmat Allah berupa waktu Allah. Demikian juga waktu sehat kita. Waktu sehat kita juga kita manfaatkan. Kita syukuri waktu sehat ini yaitu dengan memanfaatkannya untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum datang waktu sakit, kita sehat masih bisa hadir di sini. Betapa banyak saudara-saudara kita yang sebenarnya mengharapkan bisa hadir di majelis ini, tetapi karena kurang sehat akhirnya nggak bisa. Maka itu masih mumpung kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kesehatan, kita gunakan untuk hal-hal yang bermanfaat, untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, khotbillah rahimani wa rahmatullah. Barangkali ini yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Demikian, semoga bermanfaat dan banyak kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu wassalamu ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan jazakumullahu khairan.